Halo kawan Kaliber, berjumpa kembali dengan kupas dan analisa berita Kaliber yang tentu saja terus membahas berita-berita politik dari media-media mainstream, media yang sudah memiliki sertifikasi Dewan Pers. Bersama pengamat sosial politik kita, Mas Indra Karismiaji. Saya sapa dulu. Halo Mas Indra. Halo, Mas Edi Wahyudi dan kawan Kaliber dimanapun Anda berada. Kita jumpa lagi dalam acara Kaliber, kupas analisa berita. Dan saat ini kita sudah di penghujung minggu, sudah hari Jumat. Dan kita akan membahas berita yang cukup mengejutkan ya Mas. Karena Ya, tiba-tiba kemarin ada berita ini dan betul-betul banyak orang bertanya-tanya ini buat apa gitu loh, berita muncul ini ada kita punya tambahan pejabat itu buat apa, tapi ya oke lah, kita bahas dulu aja beritanya. iya. Ini saya ambil dari Tempo.co. Jokowi lantik 3 wakil menteri hari ini. Salah satunya Wamenkeu Thomas Ciwandono. Hari ini itu kemarin maksudnya. Ya. Presiden Joko Widodo atau Jokowi melantik 3 wakil menteri di Istana Negara Jakarta pada hari Kamis. Pelantikan 3 wakil menteri berdasarkan Kepres nomor 45 garis miring N tahun 2024. Pejabat yang dikukuhkan Jokowi adalah Thomas Ciwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan, Sudaryono sebagai Wakil Menteri Pertanian, dan Yulio Tanjung sebagai Wakil Menteri Investasi. Saya bersumpah, berjanji bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, ucap para pejabat mengikuti sumpah jabatan yang didiktekan Jokowi. 3 wamen yang dilantik juga bersumpah untuk menjalankan tugas dengan baik dan menjunjung tinggi etika jabatan. Kabar pergantian pejabat ini terjadi di tengah masa transisi kepemimpinan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Awalnya Sudaryono diproyeksikan oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk menjadi bakal calon gubernur Jawa Tengah. Namun Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengatakan partainya akan merekomendasikan nama lain untuk menjadi calon gubernur. Untuk Jawa Tengah, Gerindra akan merekomendasikan Ahmad Lutfi menjadi calon gubernur, kata Dasko. Disebut sebagai orang dekat Jokowi, Lutfi punya pengalaman panjang lebih dari 10 tahun bertugas di Jawa Tengah. Dia juga sahabat Kepala Polri, Listio Sigit Prabowo. Soal pelantikannya sudah yang di atas tadi. Jadi ada embel-embel nama Jiwandono. Nah, ini tentunya dari keluarga besar Jiwandono, yaitu siapa Mas, mantan Menteri Keuangan kita ya. Ya, apa keponakan kandung Keponakannya dari Pak Pak Prabowo. Prabowo. Jadi ya pertama-tama kita semua eh, kru daripada Kaliber mengucapkan selamat kepada 3 orang wakil menteri yang baru saja dilantik, Mas Tommy Jiwandono, Pak Sudaryono, dan Pak Yulio Tanjung ini. Selamat karena Anda sudah masuk resmi ke dalam kabinetnya Pak Jokowi sebagai wakil menteri. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan tentunya, apa yang bisa dilakukan oleh mereka yang waktu kerjanya hanya 3 bulan? Itu kan pertanyaan besarnya kan gitu. Apakah ini yang disebut dengan wakil menteri honorer? Karena sementara aja kan gitu. Jadi nggak ya kita nggak bisa melihat lah. Karena kalau mau dibandingkan Mas, ada rekan saya namanya almarhum Muhammad Hairul Amri atau Gus Aam, seorang anggota DPR RI dari Partai Nasdem yang meninggal bulan Mei kemarin, meninggal dunia, tetapi tidak di PAW-kan, jadi tidak digantikan posisinya. Kenapa? Karena waktunya terlampau sempit gitu untuk menggantikan orang yang baru, itu semua pihak mengatakan tidak ada manfaatnya. Nah kan berarti ini pertanyaan besar ini, 3 wakil menteri ini
apa sebetulnya manfaatnya kita punya pejabat baru yang tentunya sangat bermanfaat buat rakyat Indonesia ya. Kita bertanya-tanya, apa sih tujuan dari di ujung kepemimpinan Pak Jokowi ini tiba-tiba mengangkat 3 pejabat baru kan cukup banyak ya. Nah, kalau kita melihat sebetulnya ya ini hanya upaya dari Pak Jokowi untuk menambah nilai plus atau eh, deretan hal-hal yang sudah beliau lakukan untuk Pak Prabowo. Jadi supaya pada tanggal 20 Oktober nanti saat Pak Prabowo itu dilantik menjadi presiden di mana Pak Prabowo memang memiliki power tertinggi, jabatan tertinggi di Republik ini, tidak melupakan jasa-jasanya Pak Jokowi. Karena kan kita juga sudah membahas di beberapa eh, tayangan kita ya, kalau ada sinyal-sinyal Pak Prabowo itu akan meninggalkan program-programnya Pak Jokowi, bahkan mungkin eh, betul-betul punya pandangan yang berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi, termasuk urusan IKN misalnya. Itu itu hal-hal yang eh, sepertinya dilakukan Pak Jokowi untuk menunjukkan ini loh, saya sudah begitu banyak berjasa buat Pak Prabowo. Tolong jangan lupakan saya. Kan kurang lebih begitu ya. Karena eh, yang dilantik ini, selain Mas Tommy Jiwandono ini adalah keponakan kandung dari Pak Prabowo sendiri, beliau juga bendahara umumnya Partai Gerindra. Nah, Dan kalau anaknya Pak Sudrajat Jiwandono ya. putranya Pak Sudrajat Jiwandono dan Bu Bianti, sedangkan Pak Sudaryono ini adalah mantan asisten pribadinya Pak Prabowo. Jadi Ya. 2 orang yang sangat dekat dengan Pak Prabowo. Jadi diberikan jabatan publik yang cukup tinggi, kan hanya setengah level di bawah menteri, itu kan jabatan yang sangat mentereng ya. Jadi yang kita lihat sih hanya itu, nggak untuk manfaatnya buat Indonesia, buat rakyat nggak ada, tapi lebih ke kepentingan pribadinya Pak Jokowi agar menambah hal-hal yang sudah dilakukan untuk Pak Prabowo dan timnya, apalagi ini bicara tentang keluarganya. Itu yang bisa kita lihat dari apa tujuan dari pengangkatan eh, terutama 2 orang ini. Kalau yang satunya Pak Yulio Tanjung itu terus terang kita tidak mengenal sosok beliau ini siapa, yang kita tahu itu hanya timnya Pak Bahlil lah. Mungkin ini bagian dari ya ucapan terima kasih atau apa, kita juga nggak tahu sih tujuan di balik itu ya. Tapi yang jelas ini juga sosok yang tiba-tiba muncul gitu, kita belum tahu. Nah, sebetulnya yang paling menarik Mas itu adalah pernyataan dari Pak Sufmi Dasko tadi kan, yang Mas Edi bacakan tentang apa Pilkada Jawa Tengah. Kalau Pak Sudaryono tidak lagi maju sebagai calon gubernur di Jawa Tengah. Berarti kan ini juga ada upaya lain, kita juga pernah bahas kan di salah satu tayangan kita, tentang bagaimana Jawa Tengah ini ada ketidaksepahaman antara kubunya Pak Jokowi dan kubunya Pak Prabowo. Di mana sebelum pelantikan Pak Sudaryono ini, Pak Sudaryono memang digadang-gadang untuk maju di Pilkada Jawa Tengah melawan jagoannya Pak Jokowi yang sepertinya adalah putra kandungnya sendiri, Mas Kaisang, yang berpasangan dengan Kapolda Jawa Tengah saat ini, Pak Lutfi. Nah, ini kan menarik kalau memang terjadi eh, kontestasi antara kubunya Pak Jokowi dan kubunya Pak Prabowo kan. Nah, tapi ternyata ada jalur lain yang diambil supaya itu tidak terjadi, yaitu Pak Sudaryono udahlah nggak usah jadi gubernur, jadi wakil menteri aja. Ya udah diterima kan, ternyata diterima posisi ini
Karena juga kalau sebagai gubernur kan juga harus bertanding dulu, Mas. Akan butuh waktu juga dan mungkin berat juga ya kalau ngelawan Mas Kaisang berpasangan dengan Kapolda Jawa Tengah lagi. Itu kan pasti berat sekali. Ya udah, akhirnya ini sebagai upaya untuk tukar tambah lah. Jadi nggak usah maju di Jawa Tengah, dan sepertinya kalau melihat peta hari ini, Jawa Tengah bisa menjadi seperti Sumatera Utara. Jadi bisa jadi semua partai itu mendukungnya adalah mendukung kubunya Pak Jokowi yang diendorse oleh Pak Jokowi. Di Sumatera Utara adalah menantunya Pak Jokowi, sedangkan di Jawa Tengah adalah putra bungsunya Pak Jokowi. Jadi mirip nih. Ini bisa dua-duanya melawan kotak kosong. Nah, kita tinggal tunggu nih bagaimana PDIP, siapa yang akan diajukan dan cukup nggak kursinya untuk memajukan calon dan harus bertanding melawan kekuatannya Pak Jokowi. Di mana kita sudah mendengar dari eh, apa mantan gubernur Lemhanas, siapa Mas namanya? Saya jadi blank. Eh, kan beliau di wawancara waktu itu mengatakan ya Pak Jokowi punya keinginan untuk mengalahkan PDIP kan gitu. Kalau PDIP bisa menang hebat kan gitu. Ini apa? Beliau pernah mengatakan di salah satu interview seperti itu. Nah, jadi itu Mas yang kita lihat di untuk Pak Sudaryono ini adalah masalah tukar tambah. Jadi bagaimana supaya beliau tidak maju di Jawa Tengah dan fix tidak maju di Jawa Tengah. Jadi karpet merah itu akan digelar untuk pasangan yang di-endorse atau kubunya Pak Jokowi yang kemungkinan besar adalah Mas Kaisang dan Pak Lutfi. Nah, Mas, kalau tapi kalau kenapa? istilah itu tukar tambah, apakah tukar tambah itu sepadan? Kalau misalnya Pak Sudaryono menjabat jadi gubernur, kami taruhlah itu menang ya, menang pilkada Jawa Tengah itu kan bisa menjabat 5 tahun. Sedangkan wakil menteri ini kan yang sebetulnya diada-adakan ini ya, dan berumur cuma 3 bulan. Apakah sepadan ini tukar tambahnya? Loh, kalau nanti kita bicara setelah 3 bulan, kan tergantung Pak Prabowo. Kalau melihat kedekatan Pak Prabowo dengan dua wakil menteri yang baru dilantik ini, saya yakin Mas Tommy itu bakalan jadi menteri, Mas. Gitu. Jadi info yang saya dapatkan, info A1, sudah pasti Mas Tommy ini menjadi menteri. Entah menteri apa, ada yang mendorong jadi menteri keuangan, ada juga infonya menjadi menteri BUMN, tapi yang jelas memang beliau sudah dipastikan akan menjadi menteri di kabinetnya Pak Prabowo. Nah, ini posisi beliau sekarang menjadi wamen, di wamen keuangan, ya bisa jadi kayak magang dulu ya kalau beliau jadi nanti jadi menteri keuangan misalnya, sudah belajar minimal selama 3 bulan, belajar dari Bu Sri Mulyani, dari tim yang ada ke sana, bagaimana kondisi APBN kita, aturan-aturan APBN, termasuk juga bagaimana melihat ada nggak celah-celah atau hal-hal yang bisa dilakukan untuk memastikan tahun 2025 nanti Indonesia itu nggak boncos gitu loh, nggak keuangannya nggak jebol, karena kita sudah mendiskusikan berulang kali kan, bebannya itu berat sekali, terutama masalah jatuh tempo hutang. Itu sangat berat, belum lagi kita bicara programnya Pak Prabowo sendiri yang memang programnya itu baik, ya, tapi akan membutuhkan biaya yang sangat tinggi, yaitu program makanan bergizi gratis itu kan. Bahkan sebetulnya eh, perhitungan tim beliau itu kan membutuhkan anggaran sekitar 480 triliun. Itu hitungan 2023 ya. 2023
dengan catatan tidak ada inflasi yang betul-betul signifikan lah. Juga mungkin tidak memperhitungkan bagaimana dolar yang naik terus. Kalau nanti susunya itu harus impor, kita bayarnya pakai dolar, ya itu kan bisa berubah juga itu angkanya. Jadi bahkan kan kemarin kita sudah membahas ada upaya untuk mengurangi indeks per orangnya yang awalnya dihitung 15.000 bahkan mau dipotong sampai 7.500. Ya semua itu bukan kesalahan Pak Prabowo, bukan beliau juga tidak mau melaksanakan janjinya, tapi memang kondisi keuangan negara kita yang nggak bisa memaksakan program itu berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Pak Prabowo dan timnya. Jadi kan harus menyesuaikan kondisi itu. Nah, Mas Tommy ini sepertinya juga disiapkan untuk betul-betul membedah apa hal-hal yang bisa dilakukan supaya 2025 dan seterusnya nanti kita tidak terlampau berat atau ada upaya-upaya khusus lah. Ini yang saya lihat ya. Jadi itu. Nah, kalau bicara tentang apakah sepadan, ya kalau kita berhitungnya dari durasi antara Pak Sudaryono jadi gubernur atau jadi wamen, ya enggak. Tapi feeling saya juga dengan kondisi ini, kemungkinan besar Pak Sudaryono ini juga akan bahkan naik pangkat nanti di Oktober, Mas, bisa jadi menteri. Entah kalau sekarang di Wamen Pertanian, apakah akan jadi Menteri Pertanian juga, kita belum tahu. Tapi yang jelas sosok Pak Sudaryono ini adalah orang kepercayaannya Pak Prabowo kan, karena pernah menjadi asisten pribadinya. Dan dengan beliau tadinya didorong untuk menjadi gubernur Jawa Tengah, beliau juga ketua DPD Gerindra Jawa Tengah, dan memenangkan Pak Prabowo di Jawa Tengah kan kemarin. Artinya jasa beliau cukup banyak, kompeten, dan pastinya akan dimanfaatkan oleh Pak Prabowo tidak hanya selama 3 bulan ini. Ini kan 3 bulan bekerja untuk Pak Jokowi, bekerja untuk Pak Prabowo ya nanti akan 5 tahun atau bisa lanjut 10 tahun kalau Pak Prabowo akan menang di 2029 ya sebagai presiden kita lagi. Itu sih yang saya lihat. Jadi kalau Pak Sudaryono ini tetap ngotot maju di Jawa Tengah, ya yang pertama kan harus mendapatkan dukungan dari partai lain yang belum beliau dapatkan juga kan, baru dari Gerindra. Nah itu kan juga melobinya tidak mudah. Apakah misalnya PDIP mau? Nah kalau PDIP mau bisa masuk, tetapi kan PDIP kok bisa nggak punya kader sama sekali yang maju sendiri sebagai gubernur, apalagi kandang banteng kan itu kan kemungkinan itu sangat kecil. Nah, kalaupun misalnya dapat tiket bertarung melawan putranya Pak Jokowi ini bukan hal yang mudah, Mas. Apalagi kalau kita melihat dari survei yang sudah dirilis beberapa lembaga di Jawa Tengah itu, nama Mas Kaisang itu yang jauh tinggi di atas kan. Di bawahnya adalah Pak Lutfi. Sedangkan seperti Pak Sudaryono itu memang masuk radar tetapi klasemennya klasemen yang kedua bukan klasemen utama. Jadi akan berdarah-darah lah kalau betul-betul akan dipaksakan. Jadi ya kalau memilih mana yang aman, mana yang enak ya jadi wamen aja dulu kan gitu. Mungkin juga ya Pak Prabowo sudah mengatakan udah kamu wamen aja deh. Sekarang nanti terus jadi menteri. Nah, kalau begitu kan lebih tenang Mas dibanding harus bertanding melawan putra presiden saat ini yang berpasangan dengan Kapolda Jawa Tengah yang tentunya juga punya kekuatan yang sangat besar kan. Itu yang sepertinya Ya, dipikirkan Pak Sudaryono. ya. Baik, kawan Kaliber. Jadi di samping pelantikan 3 wakil menteri kemarin itu, kita juga membaca jauh di sana di Jawa Tengah itu bakal siapa yang akan memenangkan pilkada Jawa Tengah, gitu kan? Kalau Pak Sudaryono itu sebagai lawan terkuat itu sudah diambil di istana, terus siapa yang bakal memenangkan pertarungan di pilkada Jawa Tengah? Bahkan mungkin nanti tidak ada pertarungan yang seimbang di Jawa Tengah, gitu kan?
Ya, Jadi yang tadi efeknya saya begitu. katakan, Mas, bisa jadi kayak Sumatera Utara nih kan gitu. Kan Sumatera Utara Ya, semua partai sekarang ya itu sudah menyatakan dukungan kepada Mas Bobi Nasution yang menantu Pak Jokowi sendiri. Nah, kita Jawa Tengah ini dengan kondisi kalau kemarin kan orang bisa memilih dong, ah saya mau dukung Pak Prabowo aja karena akan menjadi presiden selanjutnya kan, bukan yang presiden sekarang. Gitu. Kalau nanti kita bicara November sudah presiden Pak Prabowo, mendingan kita dukung Pak Prabowo kan. Tapi kalau sekarang kan udah hilang tuh, Pak Prabowo akhirnya pasti akan, dan sudah disampaikan kan oleh Pak Dasko, kalau di Jawa Tengah akan mendukung Pak Lutfi kan. Jadi kan sebetulnya dengan otomatis, dengan Pak Sudaryono ini menjadi wamen, Gerindra, Partai Gerindra itu pindah mendukung Pak Lutfi di sana. Artinya menjadi satu kesatuan lagi antara yang didukung Pak Jokowi dengan yang didukung oleh Pak Prabowo. Nah, tinggal kita lihat PDIP nih. Yang terjadi di Semarang sekarang ini juga sepertinya juga ada upaya juga nih untuk bagaimana eh, banteng itu diusir dari kandangnya nih, Mas. kita kita nggak tahu ya akan terjadi seperti apa, tapi kita akan lihat nih reaksi PDIP seperti apa, khususnya dalam memenangkan pertarungan di kandangnya sendiri. Kalau Sumatera Utara kan mungkin bukan kandangnya ya, tapi kalau Jawa Tengah ini kan sudah berpuluh-puluh tahun menjadi kandang banteng. Nah, dengan kondisi seperti ini, kita lihat manuver apa yang akan dilakukan oleh PDIP. Kita tunggu saja, Mas. Ini Jawa Tengah bisa menarik dengan apa yang akan dilakukan oleh PDIP. Atau malah jadi nggak menarik sama sekali kalau PDIP-nya nyerah, kan? ya, Kita nantikan. Jadi semoga menjadi sesuatu yang menarik untuk kita bahas dan juga bermanfaat untuk pendidikan politik kita bersama. iya, itu. Kawan Kaliber, saya ingatkan lagi bahwa Anda bisa eh, berkontribusi dalam diskusi ini dengan menulis komentar di kolom komentar ini. Tentang khususnya kalau kita melihat peta politik kita itu di daerah-daerah itu tidak lepas dari manuver Istana dan Jakarta, itu yang sekali lagi kita ingatkan. Baik, terima kasih Mas Indra, terima kasih kawan Kaliber, kami tunggu komentar Anda. Sampai jumpa. Sampai jumpa.